Halo, ketemu lagi di channel Cacing Sidoarjo. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana sih menghitung kebutuhan bibit per kotak atau per satu tempat dari budidaya cacing. Jadi memang pasti tiap orang mempunyai kotak atau mempunyai kandang atau mempunyai tempat yang akan difungsikan sebagai tempat budidaya itu pasti berbeda-beda ukurannya. Jadi di sini kita tidak perlu bingung lagi menghitung berapa kebutuhan bibit per kotaknya. Karena dengan file ini kita sudah bisa kita tinggal memasukkan aja diameter ataupun dimensi dari tempat yang akan difungsikan sebagai kandang atau tempat budidaya tersebut. Jadi dengan file ini kita tinggal mengukur panjang lebarnya atau diameternya bila tempatnya berupa lingkaran. Karena pasti tiap orang mempunyai kemampuan yang beda-beda untuk menyiapkan tempat ternaknya. Jadi bila kotaknya atau tempatnya berupa kotak, ada panjang lebarnya kita ukur, kita masukkan di sini dengan satuan meter ya. Jadi untuk ini diklik di sini dengan panjang misalnya 2 meter. Jadi terus untuk lebarnya demikian juga satuannya adalah meter. Pastikan meter ya, jangan bila kita melihatnya sentimeter harus dirubah ke meter. Jadi bila lebarnya 70 cm atau 50 cm setengah meter harus kita rubah menjadi 0,5. Nah, dengan demikian sudah muncul bahwa luas area dari kotak itu adalah 1 meter persegi. Dengan asumsi standarnya bahwa 1 meter persegi diisi 3 kilo, maka di sini pun sudah langsung muncul. Nah, di sini sudah langsung muncul kebutuhan bibit per kotak itu adalah 3 kilo. Demikian juga untuk pakannya. Untuk pakan, ini adalah pakan per 3 hari. Jadi dengan asumsi kita melakukan treatment atau perawatan 3 hari sekali, kita harus menyiapkan per kotak itu 2,6 kilo pakan untuk cacing 3 kilo ini. Jadi demikian juga bila tempatnya berupa lingkaran, misalnya timba atau apa gitu, atau bak mandi yang bentuk lingkaran, tinggal diukur diameternya, garis tengahnya. Demikian juga satuannya adalah meter. Jadi bila diameternya cuma setengah meter, ya kita masukkan aja 0,5. Jadi untuk tempat yang berbentuk lingkaran dengan diameter 0,5 itu butuh 0,6 kilo. Nah, begitu. Jadi dengan mengikuti sesuai jumlah ini diharapkan cacing merasa nyaman karena kebutuhan luas areanya sesuai. Jadi memang ada perbandingan antara jumlah populasi dan jumlah area itu agar dibuat seperti ini agar mereka menjadi nyaman. Dengan nyaman mereka bisa bereproduksi dan berkembang sesuai keinginan. Sesuai keinginan kita yaitu bisa mencapai 2 kali lipatnya atau 100% per bulan. Nah, demikian jangan sampai nanti kita membuat populasi yang terlalu padat ataupun juga terlalu renggang, karena itu akan berpengaruh terhadap reproduksi dan juga terhadap kenyamanan. Jadi misalnya ini sudah kita buat, kita sudah memasukkan panjang lebarnya segini 2 meter dengan lebar setengah meter misalnya, dan kita di sini sudah ada muncul 3 kilo, maka jangan diisi menjadi 5 kilo karena itu terlalu padat. Efeknya adalah terasa panas bagi populasi di dalam situ.
Artinya dengan tingkat kenyamanan yang rendah seperti itu, maka akan membuat cacing merasa tidak nyaman, akhirnya akan keluar atau bisa juga menjadi mati di dalam. Bisa menjadi mati semuanya nantinya. Demikian juga bila sudah ada keterangan 3 kilo di sini, jangan dibuat setengahnya. Karena dengan populasi yang renggang, maka kemungkinan terjadinya perkawinan menjadi lebih rendah. Efeknya adalah nanti peningkatan populasi menjadi berkurang. Jadi sebaiknya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sini. Baik, bila ada pertanyaan atau menginginkan file ini, bisa menghubungi admin di WhatsApp official yang tertera di bawah. Terima kasih.